Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauji dari jurusan Ilmu Hadis kelas C UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perspektif dalam studi Islam. Mengenal ragam pendidikan dalam studi Islam, dalam hal ini memiliki 8 poin penting. Yang pertama, pendekatan secara sosiologis. Apa itu pendekatan secara sosiologis? Pendekatan secara sosiologis adalah pendekatan atau suatu metode yang pembahasannya dilandaskan pada masyarakat yang ada pada pembahasan tersebut. Kemudian, pembahasan tersebut dilandaskan pada agama yang mereka percayai. Teorisasi sosiologis tentang karakteristik agama dan kedudukannya dibagi menjadi 4. Yang pertama, ada stratifikasi sosial seperti etnis, kelas, dan lain-lain. Yang kedua, ada kategori biososial seperti gender, seks, perkawinan, dan lain-lain. Yang ketiga, ada pola organisasi sosial meliputi ekonomis, politik, birokrasi, dan lain-lain. Dan yang terakhir, ada pola sosial seperti formasi batas, relasi intergrup, interaksi personal, dan lain-lain. Kemudian, para sosiolog untuk mendapatkan gambaran-gambaran dari kajian tersebut, mereka menggunakan 2 metode. Yang pertama ada metode kuantitatif dan yang kedua ada metode kualitatif. Yang kedua ada pendekatan secara antropologis. Apa itu antropologis? Antropologis adalah suatu cabang ilmu dari ilmu pengetahuan sosial yang memfokuskan kajiannya kepada manusia. Dalam hal ini ada 4 ciri fundamental cara kerja antropologis terhadap agama. Yang pertama yaitu deskriptif bukan normatif. Yang kedua lokal praktis. Yang ketiga across social domain. Dan yang keempat adalah komparatif. Yang ketiga ada pendekatan secara fenomenologis. Fenomenologi agama muncul sebagai salah satu bidang ilmu yang berfokus kepada pendekatan kemodernisasian agama. Para ahli ilmu agama selalu mengidentifikasikan fenomenologi ini dalam wilayah sains agama. Definisi yang tepat untuk menjelaskan tentang fenomenologi agama adalah sebagai suatu metode yang menyesuaikan prosedur-prosedur epoche dan eidetis dengan kajian terhadap beragam simbolik yang direspon oleh orang-orang yang tidak terbatas untuk mereka. Yang 4, ada pendekatan secara psikolog. Psikolog Islami memandang bahwa manusia tidak bisa lepas dari 3 hal, yaitu alam, manusia, dan Tuhan. Hubungan manusia dengan alam haruslah baik, karena mereka adalah sama-sama ciptaan Tuhan, yang mana alam itu harus dijaga oleh manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang kedua, hubungan manusia dengan manusia sebagai sama manusia adalah menjaga martabat, kedudukan, harga diri, dan lain-lain. Karena pada hakikatnya manusia diciptakan sama. Maka dari itu janganlah membuat suatu perpecahan atau permusuhan. Yang ketiga, ada hubungan dengan Tuhan, yang dimana dalam hubungan ini kita harus merelakan jiwa kita, penghambaan yang baik kepada Tuhan, karena hakikatnya manusia diciptakan untuk beribadah. Yang kelima, ada pendekatan secara mubadalah. Arti mubadalah sendiri adalah pertukaran, maupun itu secara fisik ataupun non fisik. Pendekatan mubadalah sendiri ini adalah sebuah metode yang baru tentang memahami teks agama, tapi bukan hal yang benar-benar baru karena disandarkan pada para ulama terdahulu. Yang keenam, ada pendekatan secara historis. Pendekatan secara historis dalam studi Islam melihat atau menekankan pada proses awal terjadinya suatu sikap manusia yang terjadi dalam suatu komunitas atau masyarakat. Proses ini meliputi tentang apa yang melatari proses kejadian suatu peristiwa itu. Yang ketujuh, ada pendekatan secara filosofis. Yang dimaksudkan keislaman dengan pendekatan filosofis ini adalah berhubungan terhadap agama Islam yang umumnya berupa dogma, ajaran, dan teks-teks yang berkembang di dunia Islam. Dengan menggunakan filsafat, dengan orientasi yang lebih mengarah pada bentuk elaborasi atau ekspansi tentang ajaran dan doktrin yang ada dalam Islam, tentu saja kecenderungan pembahasan dalam pendekatan filosofis lebih bersifat analitikis atau diistilahkan sebagai Islam kritis. Sebagai sebuah pendekatan, sebenarnya filsafat dapat dibedakan atau filsafat sebagai disiplin ilmu dan sebagai paham atau aliran tertentu seperti esensialisme. Dan yang kedelapan adalah pendekatan hermeneutis. Hermeneutika sebagai metode membaca teks telah dikenal luas dalam berbagai bidang keilmuan Islam tradisional, terutama dalam tradisi fikih dan tafsir Al-Quran. Sementara itu, hermeneutika modern dalam pemikiran Al-Quran, dalam pemikiran Islam pada dasarnya dapat disebut
lompatan besar dalam perumusan metodologi pemikiran Islam pada umumnya dan metode penafsiran Al-Quran pada khususnya. Oleh karena itu, pendekatan hermeneutika dalam kajian Islam juga perlu dipelajari untuk menambah khazanah keilmuan dan dapat memberikan pengetahuan baru terhadap bagaimana memahami teks serta penafsiran terhadap teks yang akan diteliti. Mungkin itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.